warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syamsul Hadi, Direktur PT Smart Training Indonesia, mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua atensi dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang dapat bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus sudah kenal Bu Ratna? Sudah tanya. Udah dong. Udah? Wow. Sudah dong. Wah. Kan saya sudah sangat terkenal ya Pak Yus ya. Sudah, di seluruh keluarga saya gitu ya. Katanya kangen ketemu Bu Ratna katanya. Tahu aja Prof. Ya, hanya saya, Prof. Heru juga Nanti kangen saya loh heboh sama Bu sama Ratna. Prof. Heru nanti. Ya. Ini dilihat terus sama Bu Ratna jadi malu saya ini. Bu Ratna, PPT-nya sudah ada? Sudah on? Mau pakai PPT apa enggak? Enggak usah ya. Boleh, enggak usah, enggak Ngomong aja apa-apa. Lihat aja sudah kok mempesona. Halo. Oke, saya matikan sementara ya untuk mic-nya. Oke, Pak Yus di on enggak apa-apa Pak Yus. Nemanin Bu Ratna. Iya, biar saya aja bisa ngelihat wajah-wajahnya gitu. Oke, Bu Mbak Yani itu kayaknya mikir hutang itu kayaknya kok lihat ke atas itu. Halo Mbak Yani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai diskusi pagi hari ini dengan sore yang luar biasa. Kita tunggu-tunggu ini, Bu Ratna dari kemarin ada yang usul, Bu, kita ada kelas psikolog gitu. Wah, alhamdulillah ketemu saudara seperguruan ini. Ketemu senior yang luar biasa ini. Ketemunya di jalan ya, Bu Ratna ya. Tapi jangan bilang psikolog ya. Psikolog ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Oke, terima kasih. Apakah suara saya kurang jelas ya? Jelas cuman Jelas. Jelas cuman kadang terus nyambung tadi. Iya, kalau sama Bu Ratna mesti kadang putus nyambung sering. Saya dengerannya dari hati aja nanti Mas Bangku. Oke, sudah langsung klik ya. Oke, kita mulai. Jadi diskusi hari ini. Ya, silakan. Sekarang fenomena yang muncul itu new normal ya, istilah new normal. Nah, bagaimana kita menyiapkan posisi organisasi kita atau SDM kita, bahagia bekerja dan bekerja bahagia, kita kupas singkat ini. Singkat dengan seorang profesional psikolog, beliau Ratna Sesotya Wedajati, SPSI, MSI, seorang psikolog. Beliau dosen STPMD APMD Yogyakarta, konsultan SDM bagi perusahaan, BUMN, BUMD, rumah sakit, serta pemerintah, dan memiliki certified trainer. Nah, Bapak Ibu yang mungkin setelah keadaan normal, kita bisa mengundang Bu Ratna lagi untuk event-event yang spesifik khusus. Lebih enak langsung ya, face to face ya Mas. Iya, kan biar tersepona, bahasanya tersepona sekarang. Kita balik. Karena biasanya meriah ya, nggak. Oke, silakan Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang tersayang, tercinta, terkasih pokoknya ya. Ini karena saya juga pengen sayang karena lagi caper gitu. Baik, karena itu yang tidak lama ya, Bapak Ibu, mungkin saya langsung aja dengan topik bahagia bekerja, bekerja bahagia. Ya memang kadang-kadang itu
kita dalam bekerja itu aku kok males ya, aku kok motivasiku turun ya dan sebagainya, itu sudah indikasi kita nggak pernah bahagia dalam bekerja. Nah sebenarnya ada 4 kunci utama bagaimana Bapak Ibu bisa bahagia bekerja bahagia itu adalah yang pertama be happy ya, be happy yang arahnya nanti kepada etos kerja. Dan mungkin saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah paham ya apa itu etos kerja. Nanti akan saya ceritakan sedikit gitu ya seperti apa. Lalu lupa latih selalu berpikir positif dan juga berpikir kreatif. Nah ini jangan lupa selalu mengaktifkan kemampuan kita. Ada otak bagi dua dan otak ya. Jadi lebih banyak penggunaan di otak kanan kita. Yang kedua yaitu bagaimana time management. Kalau kita bicara tentang yang bisa lain itu sebenarnya tetap jam ya dalam sehari, tetapi bagaimana kita harus bisa manajemen diri ya, bukan manajemen waktu, manajemen diri, tapi ya title-nya selalu time management. Itu juga penting. Bagaimana kapan kita menempatkan sebagai seorang pekerja, kapan kita menjadi di rumah, kapan kita dengan teman, keluarga dan seterusnya, itu ada di situ. Dan yang terakhir tentu jangan lupa selalu bersyukur. Nah ini semua ketika kita bisa lalui, insya Allah kita akan bahagia bekerja bahagia, tidak ada namanya mengeluh gitu ya. Masih mendengar suara saya Mas Samsul? Masih mendengar, apalagi yang nomor 1 be happy tadi. Saya kira sudah saya tertarik itu. Kok langsung terpana gitu ya? Iya jelas. Ini perlu saya kasih tampilan apa enggak? Saya boleh kasih tampilan? boleh. Ini udah cukup kok, tampilannya sudah bagus ini. Nggak perlu pakai PowerPoint atau nggak usah? Boleh, kalau ada PowerPoint boleh, kalau tanpa juga boleh. Ya, soalnya saya sukanya biasanya langsung bicara ke topik-topik ya. Nggak apa, tapi saya tampilkan. Oke. Sudah, Mas. Ini. Sebentar, oke. Nanti saya ngelihatnya Bu Ratna terus soalnya. Memang sengaja nggak saya pakai PowerPoint, saya ngelihat Bu Ratna terus. Memang sengaja biasanya saya terus, nanti kalau ada poin. Kunci utama yang Bu, kalau kita happy, kayaknya yang tahu bagaimana kita bisa bahagia hanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ada orang, kamu kok nggak bisa buat aku bahagia ya, itu salah sebenarnya, karena yang tahu bagaimana kita bahagia hanya diri kita sendiri. Nah itu catatan penting. Saya masih bicara di poin yang pertama dulu. Nah bagaimana sih kita bisa happy, nanti arahnya lebih ke etos kerja. Bapak Ibu jangan lupa selalu SWOT diri ya. Kita jadi pakai harus melakukan SWOT diri kita. Ayo Mas Samsul. Ya. Belum. Itu saya tadi menarik yang Bu Ratna yang di depan tadi kan, bahagia itu dari diri sendiri. Kadang untuk yang cewek-cewek itu, kamu kok nggak pernah membahagiakan aku toh? Betul, nah, kan kadang gitu. Di sini kita nggak boleh yang ngomong itu dengan pasangan atau dengan siapapun. Kok kamu nggak pernah bisa membahagiakan aku ya? Itu sebenarnya salah besar. Karena yang bisa membahagiakan diri kita hanya diri kita sendiri ya. Karena kapan sih saya tahu saya bahagianya harus saya apain sih gitu ya. Nah itu yang tahu hanya diri kita ya. Terserah mau ngapain kayak apapun itu boleh. Nah. Iya, kembali lagi ke SWOT diri. Ini yang kelemahan kita apa dan kelebihan kita, dari situ nanti kita mudah sekali untuk mapping sebenarnya pekerjaan yang seperti apa yang membuat saya bahagia gitu ya. Ini cara yang pertama adalah soal kita sebelum bekerja, kita harus sudah mapping diri kita. Saya tuh tepatnya mau kerja di mana sih gitu ya. Dulu saya juga bingung, saya tuh sebenarnya kerja di mana? Apakah saya menjadi HRD di suatu corporate atau saya menjadi apa? Dosen atau apa gitu. Saya pernah lalu itu semua. Dan saya akhirnya menemukan need yang saya punyai atau apa sih membuat bahagia. Nah, bahagia saya itu ketemu banyak orang loh Ibu ya.
ketemu banyak orang, saya dosen, ngajar, ketemu banyak mahasiswa, ganti-ganti seneng gitu ya. Apalagi yang masih muda-muda ya Mas. Yo kayak saya nih loh Bu, masih muda. Iya, berondong Mas Samsul. Ya itu kebahagiaan ya. Tidak melulu yang berhubungan dengan salary. Kalau kita bicara salary mungkin lebih enak mungkin ya. Ini nih kalau orang Jawa bilang tuh sawang sinawang gitu ya. Lebih enak kalau pekerjaannya itu di suatu corporate gitu. Karena kalau dosen itu ya yang penting cukup katanya Mas Samsul gitu ya. Cukup bisa beli rumah, beli mobil gitu ya. Oh betul. Oh, nah, baik, saya lanjutkan ke BIP dulu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, di dalam BIP ini kuncinya adalah mindset, itu kembali lagi cara berpikir kita. Lalu bagaimana kita mau berubah, menata kepribadian, ini adalah SWOT diri tadi. Lalu bisa memahami situasi dan pihak lain, ini maksudnya empati ya. Lalu yang keempat adalah punya mental pemberi. Sebenarnya nanti ini dari sini tuh sudah lengkap semuanya yang dari saya bahas. Saya awali ke mindset ya. Mindset ini kembali lagi kepada berpikir positif. Ada tadi kunci utama tadi yang kedua itu ada berpikir positif. Saya itu penting sekali berpikir positif dan berpikir kreatif, karena dua itulah yang membuat kita akan selalu bahagia. Ya. Ketika kita masih dipenuhi oleh berpikir negatif, yang ada hanya jangan-jangan, itu akan membuat kita juga sulit berbahagia. Ini setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, saya ke mindset dulu ya. Mindset dulu saya mix ke SWOT diri. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa nyuwat apa sih kelemahan saya dan apa sih kelebihan saya. Ingat bahwa setiap orang itu pasti punya dua-duanya, nggak ada orang yang lebih, semua nggak ada orang yang lemah, semua pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nah dari sinilah Bapak Ibu dari mapping SWOT ini, oh saya tuh senangnya kerja di mana sih? Kalau saya kayak Mas Samsul juga orang lapangan ya Mas Samsul ya, orang yang suka mintrok sana, mintrok sini, mintrok sana, mintrok sini, habis ditelepon sejam nggak tahu-tahu sudah kemana gitu ya. Jadi kadang-kadang saya itu pernah ngalami dalam satu hari itu bisa mintrok-mintrok ke 3 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, bahkan ketika saya di luar negeri juga pernah sampai 4 negara dalam satu hari karena mintrok-mintroknya itu. Ya itu untuk bukan untuk teknik atau apapun, karena untuk bekerja. Ya karena saya sebagai trainer kebetulan saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, sudah 34 provinsi sudah saya kunjungi semua alhamdulillah di situ. Nah dari situ ini orang kalau ngelihat saya, kamu apa nggak capek ya ke sana kemari, yang ngeliatin rasanya capek gitu ya. Kembali lagi itu kebahagiaan saya adalah seperti itu. Mungkin kalau saya seperti saat ini sudah 3 bulan ini saya di Sangkar Madu. Ya wah rasanya itu gatel semua gitu ya. Nah Bapak Ibu harus bisa mencari itu. Ini bagi yang mungkin baru memulai dalam bekerja itu harus tahu saya itu tepatnya bekerja di mana. Cari kebahagiaan bukan melulu karena uang, karena ada beberapa orang berpendapat janganlah kita mengejar uang, tapi bagaimana uang itu mengejar kita. Lah enaknya kalau kita dikejar uang gitu. Nah itu bingung itu. Itu membuat bahagia sebenarnya di situ. Kalau kita yang ngejar uang nanti kita nggak bahagia. Kembali lagi kepada konsep tadi, ketika kita bisa SWOT diri, saya akan tahu bahwa saya ini sukanya ada di mana gitu ya. Pasti insya Allah pasti kita akan bahagia dalam bekerja. Tidak ada kata aku kok malas ya bekerja, aku kok motivasiku rendah ya. Itu semua kita harus menurut lagi. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah terlanjur bekerja? Bukan berarti saya sudah terlanjur bekerja bagaimana ya. Kita awali dulu dengan flashback dulu ke belakang. Saat dulu Bapak Ibu ngelamar di pekerjaan itu kira-kira karena faktor apa? Karena waktu dulu disuruh oleh orang tua kah? Oleh calon mertua kan mungkin? Oleh pacar kah? Atau oleh siapa? Yang tepat adalah harusnya berdasarkan karena keinginan kita. Atau jangan sampai kata terakhir yang muncul, lah adanya cuman ini tuh beratnya, lah kepepet adanya ini daripada nggak bekerja. Nah itu yang akan menimbulkan etos kerja kita akan rendah gitu ya. Jadi jangan sampai karena kepepet adanya ini kita bekerja. Bapak Ibu dari mindset cara kita berpikir seperti ini, nanti Bapak Ibu arahnya kepada etos kerja.
saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya, etos kerja itu cinta pada pekerjaan. Nah Bapak Ibu ketika tadi sudah melakukan swot diri, lalu pastilah yang akan kita pilih pekerjaan itu pekerjaan yang kita sukai. Gitu. Ketika pekerjaan yang kita sukai secara tidak langsung pasti kita mempunyai etos kerja yang tinggi. Sama ketika Bapak Ibu yang di sini yang sudah punya pasangan, suami istri, pacar yang mungkin belum menikah gitu ya. Nah itu anggap aja ketika bekerja itu seperti pasangan kita Bapak Ibu. Ketika dulu Mas Samsul waktu pacaran gitu, rasanya tuh pengen ketemu terus nggak Mas? Nah sama ketika bekerja Bapak Ibu rasanya itu ingin ketemu terus dengan pekerjaan yang Bapak Ibu geluti saat ini. Itu berarti Bapak Ibu namanya mencintai pekerjaan, cinta pada pekerjaan. Ketika Bapak Ibu itu lihatnya jam terus, ini jam berapa sih? Udah jam berapa sih? Berarti Bapak Ibu tidak cinta pada pekerjaan. Itu harus koreksi lagi. Kalau itu memungkinkan silahkan Bapak Ibu cari yang tepat apa sih membuat saya bahagia ketika bekerja. Ketika sudah tepat, tidak ada namanya kata-kata saya malas. Bapak Ibu ini karena COVID saya memang bekerjanya agak terbatasi. Ketika tidak ada COVID saya tuh kadang-kadang nggak ada namanya tanggal merah. Semua hitam semua. Bahkan libur pun saya itu pelatihannya. Hari Minggu, hari Sabtu tuh semua pelatihan full gitu ya. Sehingga saya sampai lupa ini hari apa ya. Ini bukan berarti saya sombong atau memperindah. Ini karena saya senang. Jadi saya sampai lupa kadang waktu harus kumpul dengan keluarga, mungkin yang lainnya lebih enak dengan keluarga. Saya karena senang dengan pekerjaan, jadi saya happy-happy saja mau hari Sabtu, hari Minggu, bahkan mungkin tanggal merah. Karena bukan karena Minggu dan Sabtu ya. Mungkin karena 17 Agustus atau apa seperti itu, saya kadang-kadang juga ada misi pelatihan di suatu corporate karena mereka bisanya di hari libur seperti itu. Saya sangat bahagia karena itu pilihan saya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa bahagia itu jangan lupa tadi ya, kita harus pilih pekerjaan yang tepat buat kita seperti apa dan yang tahu hanya Bapak Ibu, bukan orang lain. Nah, ketika mindset kita sudah selalu berpikir positif terus, nanti bersyukur saya yang terakhir aja di situ ada bersyukur ya, di mindset bersyukur fokus pada apa yang ada dan bukan pada apa yang tidak ada atau yang telah hilang. Ya udah jalani apa yang saat ini Bapak Ibu sudah pegang gitu ya, dan itu saya yakin sudah merupakan pilihan dari Bapak Ibu seperti pasangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan pernikahan, berarti sudah ada komitmen di situ. Jangan terus berpindah-pindah ke lain hati kan gitu ya. Harus satu itu diselami, dibele-bele, disayang-sayang, ibaratnya seperti itu. Insya Allah Ibu akan bisa bahagia. Baik, yang kedua mau berubah. Nah ini berlaku mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur bekerja dan mungkin aku sebenarnya nggak cocok deh bekerja di sini. Tapi ya gimana lagi, mungkin kadang-kadang kita kepentok oleh usia lah, oleh keadaan dan apapun yang membuat kita tidak mungkin akan resign gitu ya. Nah ini kita harus mau berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita bekerja. Berani mengakui kesalahan, berani mengakui kekurangan diri dan siap untuk memperbaiki apa sih yang dibutuhkan oleh tempat kerja saat ini. Dan tentunya yang kedua mampu menyikapi perubahan. Bapak Ibu, kita kalau mau bahagia itu harus selalu adaptif dan fleksibel. Mau berubah setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu harus mau berubah. Jangan ngikutin lah bawaan orang saya seperti ini Bu Ratna. Nah kalau kamu mau ya ayo, kalau nggak mau ya sudah. Nah itu namanya kita kaku. Tapi Bapak Ibu harus mau berubah. Oh ya, ketika seperti ini saya akan berlaku seperti ini. Ketika seperti ini harus berlaku seperti begini. Ini kita harus selalu bisa fleksibel dan dinamis. Itu kok ada yang keras-keras itu apa tadi, Bu Ratna? Yang keras, wah ini nanti disalahartikan Pak Kuswanto ya, Santo. Wah, ini banyak sekali pertanyaan ini nanti Bu Ratna. Ini mau sesi ya nggak apa-apa. Itu Bu Ratna ini ya. Oke. Boleh, interaktif aja. Kalau ada yang langsung tanya boleh. Ada istilah gini Bu Ratna. Ada cinta karena biasa, ada cinta karena dipaksa. Betul. Wah, itu ada dipaksa. Ya, ada dipaksa karena status sosial. Nah, itu apa gimana itu pemecahannya itu? Jadi yang pertama cinta karena biasa. Ya cinta karena kita terus jangan soal kulino gitu. Okay. Karena biasa, oke.
Cinta. Yang kedua karena cinta karena dipaksa ya. Dipaksa. Ya, yang ketiga tadi cinta. Dipaksa karena status sosial. Oh, karena Misalnya Bu Ratna, saya pengen jadi pengusaha. Kemudian orang tua, jangan pengusaha, kamu harus jadi dosen. Karena di desa itu dosen itu nilainya lebih tinggi. Nah, itu gimana itu? Menyikapi seperti itu, Bu Ratna? Iya, jadi itu harus kembali lagi di sini. Jadi mau berubah. Oke. Oke, kalau yang tadi yang pertama bahagia ya, yang pertama ya. Cinta karena biasa. Itu karena kita sudah terhabit dengan apapun yang kita sukai gitu ya. Tadi karena sudah kuat diri tadi, saya tuh senangnya seperti ini. Kalau saya bahagia, saya kan ngomel-ngomel seperti ini. Kalau sehari nggak ngomel-ngomel rasanya gatel kan. ini karena kebiasaan. Ternyata saya kok senang ngomel-ngomel gitu ya. Itu berarti yang pertama tadi Mas Samsul. Tetapi yang kedua itu cinta karena dipaksa. Nah ini biasanya mohon maaf ini ya, kalau di sini ada Bapak Ibu yang ASN gitu ya. Karena di ASN itu biasanya itu ada surat sakti gitu. Ada harus di sini, ada dari sini, dan mau nggak mau kadang-kadang berbeda dengan basic keilmuan kita gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kita bekerja harus sesuai dengan basic ilmu, enggak. No, saya bukan penganut seperti itu. Ilmu apapun sebenarnya bisa. Kenapa nggak bisa ketika kita mau belajar atau tidak ya, belajar itu ilmu apapun kita bisa masuk di belajar apapun. Tetapi tidak semua orang itu muslimnya nih. Nah itu masalahnya. Saya tuh pokoknya senangnya di sini. Oh tiba-tiba kok saya dipindah di sini ya, itu namanya dipaksa tadi. Cinta ya dipaksa. Nah mau nggak mau saya bekerja ini kembali ke orang lain. Ya. Kalau dia mengawal dipaksa itu dia mencoba untuk tetap ya aku bersyukur dulu, mungkin mengucapkan alhamdulillah bagi yang beragama Islam, yang beragama lain sesuai dengan agama masing-masing. Awali dengan itu, lama-lama yang tadi cinta dipaksa artinya mencintai gitu. Nah itu harus diawali dulu dengan bersyukur dan alhamdulillah. Ketika tidak ada kata-kata kunci seperti itu gitu, kita yang ada itu nyebelin dan macam-macamnya, ada yang umpatan yang kata-kata negatif. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita sering mengafirmasi dalam pikiran kita kalimat-kalimat yang negatif itu yang ada hanya jengkel dan jengkel ya, gitu. Tetapi ketika yang kita afirmasi ke diri kita kata-kata yang positif, ya sudah alhamdulillah saya bersyukur apapun pekerjaan ini akan saya coba untuk belajar dan bisa saya lakukan. Nah itu sebenarnya yang nomor 2 sama yang tadi yang nomor 3 kata Mas Samsul adalah karena harus status, karena ngikutin orang tua. Tadi kan saya bilang jadi pertama, kita bekerja karena siapa? Karena mertua, karena orang tua, karena pacar, atau karena siapa? Ketika karena orang-orang itu alamat ya, kita itu harus mau berubah di sini. Tetapi kalau kita bekerja karena diri kita sendiri, insya Allah kita bahagianya bisa full. Tapi bukan berarti ketika kita yang cinta dipaksa maupun cinta dipaksa karena sosial ya, itu bukan berarti kita nggak bisa bahagia full. Bisa. Kembali lagi ke diri kita bahwa kembalikan lagi kepada rasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, lalu jangan lupa mengucap alhamdulillah, itu insya Allah itu akan mengiringi dan kita pelan-pelan akan mencintai. Tapi proses ya. Nah proses ini setiap orang beda-beda. Sejauh mana di individu itu mau cepat atau mau lama. Kan ada orang yang asik dengan kesedihan dia, dengan keterpurukan dia, dengan kesengsaraan dia, menikmati dengan seperti itu, yaitu pilihan lu kan gitu. Tapi ada juga orang yang enggak, aku nggak mau, cukup aku sedih dalam waktu 1 menit saja, aku mau bahagia. Ya bagaimana saya bahagia? Ya silakan Bapak Ibu menciptakan sendiri rasa bahagia itu. Misalkan saya bahagia itu kalau dengerin musik. Ya musik yang saya suka yang kedumelan suka begini-begini asik gitu ya. Ini kalau semua orang beda-beda caranya gitu. Saya dengan begitu sudah bahagia, lupa tadi itu habis marah sama siapa, kayak habis disakitin siapa, saya udah lupa seperti itu, saya nggak pernah mau ingat lagi gitu. Tapi saya tetap harus selesaikan permasalahannya aja. Nah itu Mas Samsul yang bisa saya jawab. Tadi udah 3 cinta ya. Satu lagi nih Bu Ratna, jadi terkait dengan kepepet Bu Ratna. Jadi dari segi perusahaan dan dari karyawan yang akan masuk. Misalnya saya ini mau bekerja orientasinya uang dulu. Wah, ini kalau nggak punya, yang penting keterima dulu lah. Kerja apapun, pokoknya keterima dulu. Nah, bagaimana apakah saya sebagai karyawan yang mau masuk itu harus punya rencana, ini kalau nggak nyaman saya harus keluar. Atau kalau nggak nyaman saya biasakan agar segera nyaman. Itu bagi sisi karyawan. Kemudian bagi perusahaan, apakah karena itu bahaya
ketika sudah masuk tapi dia punya keinginan aku pokoknya sambil cari pekerjaan yang lain, aku tak Referensi lain. nempel di sini. Bagaimana perusahaan menganalisis karyawan itu Bu Ratna sebagai pewawancara itu apa Bu? HRD ya? Psikotes. Psikotes ya, untuk mengetahui dengan ilmu hebatnya Bu Ratna itu untuk mengetahui orang ini main-main nih, udah nggak usah diterima aja. Gimana itu Bu Ratna? Tadi Halo Bu Ratna? Suaranya Halo? masih Bung Samsul. Oke, masuk. saya takut kalau nggak dengar-dengaran. Iya, ini sudah masuk lagi. Tadi keluar. Keluar, padahal saya nggak keluar ya. Ini gara-gara tadi ada cinta-cinta jadi keluar. Wah, ini Masih malam Kamis loh, Bu Ratna. masih malam Kamis ini. Ini Bu Ratna Biasanya udah, kumatnya harus diawali dulu. ini Bu Ratna udah lupa kok Pak Yus, tenang aja. Diawali dulu malam Kamis, malam Jumat. Oke, silakan Bu Ratna. Oke, Mas Samsul, tadi saya sudah sempat singgung bahwa ada sering sekali saya dengar ya udah pokoknya yang penting saya kerja dulu, nggak tahu deh saya mau seneng mau enggak, yang penting saya kerja dulu. Ini yang sering saya warning ke mahasiswa saya ketika saya diundang untuk job hunting ya, untuk mahasiswa yang habis mau wisuda itu ya. Jadi tolong Anda ketika mau bekerja itu lebih baik mappinglah sekarang Anda ngelamar itu paling banyak itu 10 kali dan diantara itu harus ada yang bisa masuk dan dari 10 itu yang kamu senengin. Jangan sampai kamu ngirim lamaran sampai 1.100 tapi kamu ngawur nggak ngerti pokoknya yang penting kerja itu ngawur setengah. Tapi itu ceritanya seperti itu. Tapi karena itu sudah kejadian, jadi sebenarnya begini. Memang kalau untuk di sisi perusahaan sendiri nanti akan terjadi turnover, makanya dibutuhkan psikotes. Di psikotes ini kan kita akan tahu sebenarnya lebih kepada soft skill dia ya, karakter atau attitude-nya dia seperti apa. Apakah dia nanti disinyalir akan terjadi akan keluar masuk atau tipikal orang yang tidak bertahan, tipikal orang yang tidak mutan atau seperti apa, memang sebenarnya terdetek ketika kita psikotes. Tinggal tergantung corporate itu mau dari psikotes itu mau yang dilihat apanya. Seperti kayak saya psikolog, saya juga ada biro psikologi yang bisa ngetes gitu ya. Saya selalu minta kepada corporate ketika saya mau psikotes ini permintaan dari corporate apa gitu ya. Saya ingin Bu Ratna keluarkan ini karena kalau ini keluar saya akan tahu apakah nanti orang ini akan kecenderungan keluar masuk di perusahaan atau enggak. Nah itu yang tahu ya corporate. Nah ini biasanya keluarkan permintaan sesuainya itu apa. Jadi harapannya kan ke perusahaan kan sudah keluar kos banyak ya untuk psikotes dan macam-macam, jangan sampai karyawan sudah diterima dan akhirnya di training dididik dengan biaya yang mungkin tidak sedikit, itu akan banyak keluar masuk. Nah itu jangan lupa untuk yang corporate dalam psikotes itu benar-benar harus dicek dulu variabel apa yang paling inti agar keluar di dalam setiap pelamar. Nah itu, ini bagi perusahaan. Sedangkan bagi individu sendiri, nah itu hati-hati. Saat ini tidak mudah orang itu untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kembali lagi ketika yang penting saya bekerja aja, nggak tahu nanti kejadian seperti apa kalau nanti saya nggak nyaman akan keluar. Tidak semudah itu untuk mencrok-mencrok ibaratnya, tidak itu resign keluar masuk dalam perusahaan. Tetapi ini mungkin cukup diwarningi oleh suatu perusahaan. Di perusahaan sekarang ditolong yang lebih dilihat itu lebih kepada kan ada hard skill dan soft skill. Zaman now ini yang dilihat hard skill-nya itu hanya 30-40%. Soft skill-nya itu adalah 60-70%. Harapannya tidak meminimalisir karyawan yang turnover. Karena sudah dilihat di situ tuh dia itu soft skill-nya bagus ya, ini diharapkan itu sedikit lah, kalaupun ada yang keluar masuk itu tidak membludak seperti yang sebelumnya, misalkan itu terjadi suatu corporate, sehingga yang dilihat Boleh sharing Bu Ratna? boleh silakan.
langsung. Iya, iya. Ya, kebetulan saya praktisi, jadi memang di lingkungan kerja saya tentu pegawai yang sudah tersaring adalah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Tapi sekarang generasi milenial itu beda sekali dengan kita dulu. Jadi mereka semangat bekerja untuk masuk, dan setelah masuk itu sekarang memang karena karakter anak-anak muda sekarang itu gampang karena dia biasa dininabokan dengan fasilitas dan situasi kondisi yang tidak pernah bekerja keras, sehingga dia gampang, dan itu terjadi hampir di setiap perusahaan terjadi gitu. Sekarang kalau misalnya ini kita kasih pressure pekerjaan banyak, lalu dia itu nggak cocok, udahlah saya pengen keluar aja Pak. Banyak perusahaan yang masih ini. Jadi ini kondisi seperti dengan saya akan keluar gitu ya. Nah, itulah tadi saya hati-hati yang sudah saya sampaikan tadi, hard dan soft ya, Bapak Ibu yang di perusahaan. Mohon maaf lagi, saya juga sudah banyak di beberapa BUMN. Ya saya tidak menyalahkan suatu corporate mempunyai kriteria masing-masing. Ingat, hati-hati, belum tentu IPK yang tinggi itu akan diiringi oleh soft skill yang tinggi. Belum tentu hard skill yang tinggi akan diiringi oleh soft skill yang tinggi. Itu tolong diingat-ingat. Ya, mungkin dia IP-nya sesuai dengan harapan kita, dia IP-nya bukan mungkin sampai 4 sekalipun gitu ya. Tetapi ingat, kita harus presentasinya lebih baik di soft skill-nya. Karena lebih mudah mendidik orang-orang yang soft skill-nya tinggi daripada hard skill-nya tinggi. Nanti ketika hard skill-nya tinggi, yang ada semua itu bodoh, aku sendiri yang pintar. Ibaratnya seperti itu kalau dia mau bicara gitu ya. Sehingga ketika dia disuruh, ketika di pressure, itu akan terjadi penantangan tadi. Itu tadi kan nantang. Ya sudah, kalau saya dikasih pekerjaan sih, saya akan keluar, toh banyak kok yang mau dengan saya. Karena dia sombong, karena dia merasa bahwa skill saya itu bagus, skill saya itu bagus. Tetapi bagaimana dengan soft skill dia? Dari situ aja kita sudah bisa menilai bahwa soft skill dia jelek sebenarnya. Dari sisi apa? Berarti dia tidak kompromis, dia tidak kerjasamanya jelek gitu ya, kemampuan kerjasamanya jelek, dia komunikasinya jelek. Nah, makanya saya hati-hati. Saat ini beberapa corporate itu sudah meminimalkannya hard. Saya tuh kadang-kadang aku nggak butuh deh hard skill, lu mau IP-nya berapa nggak masalah, tapi saya juga warning jangan juga. Ya sesuai lah standar, misalkan mau 275 maupun 3 misalkan IP di situ. Tetapi yang harus dicermati benar-benar di soft skill ya Bapak Ibu ya. Karena belum tentu ketika dia IP-nya bagus, itu kembali diiringi oleh soft skill-nya bagus. Atau ketika soft skill-nya bagus juga IP-nya bagus atau hard-nya bagus untuk refresh publik ya. Maunya kita kan bisa seimbang ya. IP-nya bagus, soft-nya juga bagus. Harapan saya begitu. Ketika begitu, insya Allah ya, kalau soft-nya bagus, orang itu akan low profile. Tidak ada lagi yang seperti Mas Yus tadi sampaikan bahwa ya sudah, kalau memang perusahaan memberikan pekerjaan dan itu tidak sesuai dengan diri saya mending keluar aja. Ngapain, saya banyak kok yang itu kan kurang ajar banget, bahasa saya begitu ya. Kurang ajar sekali ketika dia berani menantang. Ketika dia anak yang baik-baik, walaupun itu anak milenial, dia pasti akan baik Pak, saya akan coba untuk belajar. Itu tanda-tanda soft skill-nya bagus. Saya akan mau belajar untuk pengembangan dari kompetensi yang saya punya, walaupun ini bukan bidang ilmu saya.
ketika ada anak berani mengungkapkan seperti itu, berarti indikasinya lumayan bagus dari sisi sebetulnya. Jadi hati-hati juga ketika dalam proses pengetesan itu sejauh mana kita melihat sisi soft dan hard dari seseorang itu ketika masuk di suatu komunitas, agar tidak terjadi penantangan yang memang anak-anak zaman sekarang sangat kritis ya, sehingga dia itu apa-apa itu selalu akan ditentang. Gitu mungkin Mas Yus ya yang bisa saya. Oke, saya manggil Mas aja lah biar kelihatan muda. Iya, Mas aja nggak usah Pak. Nanti itu ya. Itu dari Pak nanti full sponsor itu Bu, nanti Bu Ratna. Ini Bu Ratna ada pertanyaan dari Ibu Sofia Silvianita. Ini dari Balai Diklat Industri. Iya. Nah, terkait dengan Be Happy, apakah bisa dilakukan pengukuran kebahagiaan untuk peserta diklat yang diasramakan selama lebih dari seminggu? Mohon teknis pengukurannya, apakah diukur di awal sampai akhir atau setiap hari atau apa nih kira-kira teknis mengukur happy mereka? Oke, sangat bisa sekali karena memang orang psikologi sukanya ngukur dan ngukur gitu. Ngukur panjang kali lebar. Apa panjangan saya ini, Bu? Kiring waktu karena ya keluar mas. Efektifnya di poin-poin itu ada pertanyaan menurut Ibu yang sisi kita bukti diklat, di training pelatihan di sangat bisa sekali, tapi bisa langsung WA ke saya atau metodenya ikut pelatihan itu enggak salah ya, sangat perlu. Begitu mungkin bisa saya jawab Pak Samsul. Oh Ji, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, silakan. Saya Pak Samsul. Bu Ida Ayu, silakan. Ibu Ida Ayu, mana nih? Kelihatan nih teman nih. Dari Semarang, monggo. Iya. Ini nanti buat surprise saja saya muncul. Oke, silakan. Oh, Ibu Ida Ayu. Lah ini Ibu Ida ini menunggu-nunggu Bu Ratna ini dari kemarin. Ini kayak nama orang Bali ya, Ida Ayu kayak orang Bali. Iya. Kami bukan orang Bali, Bu, orang Jawa asli. Orang Jawa asli. Ya silakan Mbak Ida. Iya. Ini tadi yang saya ini ya ada karena bahagia itu bisa dari diri sendiri ya. Maaf, ini saya protes karena protes karena gini, saya juga suka ini ya mengamati, mencermati setiap orang, setiap perilaku manusia, segalanya, nggak tahu manusia, nggak tahu binatang, nggak tahu tumbuhan, saya selalu mengamati itu perubahan-perubahan apa yang terjadi. Dalam kita berkeluarga, tadi kan bilangnya panjenengan bahagia itu dari diri sendiri. Kalau kita dengan pasangan, kita mencari bahagia diri sendiri itu belum tentu. Kalau buat saya, bagi saya seperti itu. Karena dengan komitmen dari kita berkeluarga, itu komitmen kita terus buat apa? Kalau kita bisa bahagia dari diri sendiri, kita bisa dengan skill kita sendiri, bisa menjaga diri kita untuk diri kita sendiri dan lalu buat apa pasangan kita itu kita bisa bahagia? Bukan maksud saya gini ya. Jadi pasangan itu seperti tidak ada manfaatnya untuk keluarga dari kita sendiri. Itu yang saya ini kok agak maaf mungkin secara umum ini lain. Saya dari setiap obrolan dengan teman-teman saya lain sendiri memang. Kok sendiri enggak.
Jadi buat apa kita sekarang berpasangan? Untuk apa? Kita komitmennya di mana? Kalau saya maaf, saya malah nggak setuju dengan kata-kata diri sendiri. Kita bahagia, kita mencari nggak setuju. Karena itu beda, jauh beda. Itu Bu. Terus yang kedua, tadi boleh. Silakan. Kita mengejar uang, janganlah kita mengejar uang. Kalau bisa uang mengejar kita, itu benar. Ya, kita dengan doa-doa kita kalau mengejar uang nggak akan datang lama. Walaupun itu sudah sudah rezeki kita. Tapi kalau kita benar-benar kerja yang sesuai dengan pesan kita doa, uang akan mengejar kita. Itu iya, memang nyata. Dan saya juga ini ada buktinya, suami saya seperti itu. Dia nggak mengejar uang datang sendiri terus menerus. Gitu. Saya ya bersyukur. Gitu. Alhamdulillah. Iya, makanya. Iya, dari situ juga saya kan juga memikir kita nggak perlu mengejar uang. Suami saya bilang gitu. Kita yang dikejar uang, betul juga. Iya, benar itu masuk dalam mindset saya. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita suka di dalam kita bekerja ya, kerja di perusahaan, suka mengukur kemampuan kita, orang juga suka mengukur, itu juga benar. Karena apa? Itu berkaitan dengan psikologi kita. Itu Bu. Itu saja yang perlu saya sampaikan dahulu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Ada 3, tapi pertanyaannya 1 ya, yang pertama ya, mungkin ini dari sudut pandang saja Bu Ratna. Ya, sudut pandang tadi, kalau sudut pandangnya Bu Idayu itu agak umum ya, jadi kalau bahagia itu tidak dari diri sendiri yang menentukan, tapi lingkungan. Nah, sebenarnya sama yang dijelaskan Ibu Ratna, mungkin bisa diperjelas Bu Ratna. Baik, terima kasih Mbak Ida dan Mama Samsul. Saya akan melurusin aja ya. Sebenarnya yang saya maksud ya tidak se-ekstrim masa sih pasangannya nggak berguna. Nggak juga seperti itu. Sebenarnya kata-kata saya itu menjurus jangan sampai kita itu berlinangan air mata hanya menuntut pasangan kita. Sering saya dengar itu, kenapa sih kamu kok nggak bisa buatku bahagia? Kok kamu lo kayak suamiku, kayak suaminya tetangga kita yang seperti ini, seperti itu. Seakan-akan membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Sebenarnya kata-kata kamu kok nggak bisa membahagiakan aku, itu sebenarnya yang harus kita revisi di situ. Tetapi tetap bahwa di dalam rumah tangga itu pasti kita ada tujuan ya, ada tujuan menuju ke sana. Kesananya itu ada komitmen berdua. Jadi komitmen berdua adalah bagaimana sih tidak saling menyakiti, tidak saling membuat berurai air mata, tapi bagaimana saling membahagiakan. Dan ini adalah kita akhirnya kan saling memahami satu dengan yang lainnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bagaimanapun ada sisi yang kadang-kadang kita tabrakan ya dengan pasangan. Misalkan pasangan saya sukanya musiknya ngerok, saya sukanya musiknya dangdutan gitu. Nah, masa saya memaksakan, aku maunya pokoknya dangdutan, aku nggak mau ngerok, padu tuh, ya misalnya seperti itu. Nah, seperti itu loh, jangan sampai. Ya kita akan coba memaksakan. Ya. Aku bagiannya dengerin rock ya Bu. Jadi sebenarnya di ekstrim, jangan sampai ketika kita tuh ucapkan kata-kata bahwa kamu kenapa sih nggak bisa membahagiakan. Ketika kita memang kan juga dianggap perasaan kita, dan tentunya setiap keluarga punya tujuan di akhir. Jadi lingkungan pasti akan membuat kita bahagia, pasti lah, nggak mungkin saya bahagia sendiri dalam arti sendiri itu kan nggak mungkin. Tetap kebahagiaan saya akan distimulus oleh lingkungan saya di sekitar saya, apapun itu, mau pasangan, mau anak, mau teman, mau tadi ada yang mati itu musik misalkan itu benda mati, dan selanjutnya tetap Mbak Ida. Jadi bukan se-ekstrem yang bahwa yang bisa membahagiakan dari diri saya sendiri dan saya akan sendiri autis gitu, ibaratnya enggak juga, tetap dengan orang lain, tapi jangan pernah kita itu menuntut, maksud saya tadi ya, di situ jangan menuntut orang lain tuh membuat saya itu bahagia. Ketika
kita, misalkan Mas, Mbak, kamu itu nggak usah dengerin rock, dangdut aja. Kan saya bahagia ketika saya dengerin dangdut terus gitu, misalnya seperti itu. Ketika pasangan kita nggak bisa ikutin mau saya, jangan mengatakan saya nggak bahagia dengan pasangan saya karena dia nggak mau dengerin dangdut kita gitu. Jadi harus tetap kita mencoba untuk memahami, oh ya sudah, saling lah, kadang-kadang ini saling gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar bahagia, ya sudah, tunggu suami pergi ke kantor, dangdutan terus seharian misalnya begitu. Itu udah saya bahagia dangdut misalnya begitu. Itu terus sudah bahagia kita ya. Bukan berarti kita bertentangan dengan lingkungan yang ada. Tapi bahagia itu tidak harus kita sendirian tanpa disemus oleh lingkungan. Itu mungkin yang bisa saya luruskan aja. Nggak salah. Terima kasih. Ini ada dari Mbak Yunita Lestari. Menurut saya bahagia itu tergantung mindset atau cara berpikir kita masing-masing. Wah, bener enggak itu Bu Ratna? Iya, halo. Iya? Iya Mbak, Mas. Tadi suaranya nggak dengar lagi. Oh iya ya, waduh ini mau tak buat menara sendiri aja deh. Ya Mbak Yunita kenapa? Ini menurut saya bahagia itu tergantung mindset masing-masing pribadi, itu bener Bu Ratna ya? Iya tadi sesuai dengan yang di pertama tadi Mas, mindset. Tetapi mungkin bisa saya tambahin di sini, mindset tetap berpikir positif, ditambahin selalu untuk berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif itu bagaimana Bapak Ibu itu bisa setiap saat, setiap waktu meng-create diri kita menjadi orang-orang yang kreatif. Jangan monoton, jangan hafalan dengan aktivitas-aktivitas kita selama ini. Tapi bagaimana walaupun itu ada job desk misalnya di dunia kerja ya, tetap bagaimana ketika setiap hari kita bisa ciptakan ide-ide baru kita walaupun itu sederhana dan biasa, tapi itu kalau setiap hari kita mencoba meng-create diri kita secara tidak langsung, otak kita kiri kanan ini aktif. Ketika di BHP ini memang lebih banyak dikuasai di otak kanan. Memang soft skill itu banyak di otak kanan kita, hard skill itu banyak di otak kiri kita. Tapi sebisanya itu seimbang, kiri dan kanan itu seimbang. Tinggal kapan sih saat tertentu misalkan kita menjadi seorang leader, berarti kita lebih banyak bermain di otak kanan kita, misalkan seperti itu. Jadi kita kalau mau berpikir kreatif berarti juga lebih banyak bermain di otak kanan kita, dan itu harus dilatih. Nggak bisa instan. Ketika kita berpikir positif juga sama, karena kita sudah terhabit dengan selalu mikir negatif menghadapi apapun. Orang yang berbicara dinilai jelek, orang yang berpenampilan tidak, semua kita nilai jelek-jelek. Ada kecenderungan begitu. Kita coba latih ketika apapun yang kita lihat adalah indah, apapun yang kita lihat adalah baik. Setiap orang indah, setiap orang baik, setiap orang pintar, setiap orang membahagiakan. Pasti nanti kita akan nyaman, Bapak Ibu. Satu dulu Mas Samsul, ya. Jangan lupa mindset itu tidak terlepas juga di sini ya. Ini penting ini. BHP yang berikutnya adalah empati. Empati itu bisa memahami siapa dia, atau bisa menempatkan kalau aku jadi dia jadi aku, pasti bahagia. Contoh nih, ketika saya di suatu corporate, atasan saya ngomel-ngomel, entah saya yang benar, entah saya yang salah. Namanya orang tuh kalau diomelin kan pasti ngambek atau sebel gitu ya. Jangan pernah mengatakan kurang ajar karena kamu leader aja seperti itu, atau apa ya kata-kata negatif. Tapi mencoba membayangkan, iya ya mungkin kalau aku jadi dia berarti leader atasan saya, mungkin aku juga kayak gitu. Bahkan mungkin aku akan lebih parah dari dia. Kita bahagia Bapak. Ya karena kita mencoba menempatkan. Demikian juga dengan pasangan. Ketika para bapak-bapak di sini tahu istrinya cerewet gitu ya. Coba dia dibayangin, iya ya kalau aku jadi istri mungkin aku ya juga secerewet dia gitu ya. Demikian juga dibalik, kalau ibu-ibu ngelihat bapaknya itu kok anteng diem dikasih tahu, iya. Coba beralih, oh ya kalau aku jadi suami mungkin aku jadi gitu. Yang ada hanya bahagia, tidak lagi ada kata-kata, oh istriku tuh nyebelin, oh suamiku tuh nyebelin, atasanku nyebelin, atau siapapun kita katakan nyebelin karena mungkin memperlakukan kita tidak mengenakan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kita bahagia ketika dalam bekerja ya, ketika dalam bekerja. Itu Mas, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, yang menarik tadi itu ada istilah yang berdasarkan pekerjaan itu adaptif dan fleksibel. Jadi kemarin itu kita sudah belajar dengan Pak Banu tentang grafologi, bagaimana melihat karakter seseorang dengan tulisan tangan, kemudian tambah lagi ada Pak Yuswanto dari
praktisi perbankan itu bagaimana menciptakan inovasi dan kreativitas, dan sekarang dari hal psikolog sudah dikupas singkat Bu Ratna terkait dengan adaptif dan fleksibel. Menurut Bu Ratna kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan kita sebagai pimpinan mendorong karyawan kita agar lebih adaptif dan fleksibel? Kira-kira gimana itu Bu Ratna? Ya, kembali lagi bahwa seorang leader itu kalau zaman sekarang itu tidak lagi leader yang nyuruh kamu harus begini nyalain, tetapi seorang leader sekarang kalau bahasa psikologinya adalah emotional leadership yang melayani. Ketika leadership melayani adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang leader harus hafal tuh A, B, C, D, E, F, G-nya anak-anaknya itu siapa bawahan kita. Oh, kalau si A itu harus tak ginikan. Oh, kalau si B tak ginikan, si C tak ginikan, dan si D tak ginikan. Nah, latihan bahwa ketika kita tahu si A ini salah, tidak terus, ayo Mas Samsul sini, kamu duduk, kamu tahu nggak salahmu apa? Ini loh, salahmu ini, dan ini. Oh, habis ini kamu kerjakan ini ya. Nah, itu adalah leader yang salah. Saat ini Mas Samsul sembuh, tapi besok kumat, habis tobat kumat, kata tomat berarti ya. Tapi bagaimana ketika Mas Samsul, saya tahu Mas Samsul itu salah, saya akan panggil dengan indah, ini yang melayani seperti ini, Mas Samsul sini. Mas Samsul gimana kabarnya putranya atau putrinya? Kita ngomong yang itu, sebenarnya pokoknya ngomong ngawur dulu deh gitu. Ketika sudah enak, Mas coba dong ceritain kemarin kalau ada masalah seperti ini seperti apa. Sebenarnya kita tuh ngerti banget loh masalahnya Mas Samsul itu dengan jelas bahwa Mas Samsul itu salah. Tapi bagaimana ketika kita itu merangsang Mas Samsul untuk mengakui apa sih salah saya gitu, sampai bisa keluar kalau bisa. Oh ya, keluar apa kata-katanya? Kata-kata saya salah gitu ya. Nah, jangan sampai kata salah ini yang mengeluarkan ke leader adalah kamu itu salah gitu. Ketika orang bawahan bisa mengatakan, iya Pak, kemarin itu ternyata begini, kita sudah punya data ya. Data itu penting. Kita sudah punya data, dari data itu dia itu jujur apa enggak. Nah, dari situ sampai dia keluar kata-kata saya salah, habis itu menurut kamu kira-kira ke depan harus seperti apa biar dia sendiri juga yang menemukan solusi atau pemecahan ke depannya. Nah, ini kalau di dalam bahasanya leadership pakai CMC itu loh Mas. Oke. Counseling, mentoring, coaching. Nah, bagaimana apa itu? Bu Ratna, bisa jelaskan sedikit Bu Ratna? Oh, ya. Karena ini menjawab yang tadi fleksibel dan adaptif ya. Ketika fleksibel, adaptif plus kreatif mungkin itu karyawan harus sering di coaching. Ya. Tapi kita lihat dulu loh karyawannya tadi kan sudah dilihat ya, A, B, C, D tadi sudah dilihat. Baik, Bapak. Ibaratnya disuapin, ini kamu kerjakannya seperti ini ya, saya mengerjakannya A, B, C, D, oke, itu adalah mentor. Setiap bawahan tidak harus di-mentoring terus ya, karena ketika mentoring dia seperti kayak tidak bisa berpikir, nanti kan juga dikasih tahu. Kita harus menciptakan orang yang fleksibel, kreatif, maupun adaptif. Nah, tapi kita lihat dulu, ketika sekali dua kali memang ini modelnya mentoring ya, berarti kita harus mentoring pelan-pelan, kita harus coba untuk di match dengan coaching. Coaching itu adalah bagaimana kita itu merangsang, menstimulus bawahan kita dengan dia bisa selalu berpikir. Ya, misalkan kinerjanya jelek. Oke, kamu ngerasa nggak kalau kinerja kamu itu bulan ini adalah jelek? Iya, menurut kamu kira-kira agar kinerjamu jelek itu kira-kira kamu punya solusi apa? Ya, seperti itu. Dia mampet, bingung. Diam aja. Nah, kita sebagai leader ngerangsang lagi. Kalau dengan cara ini A, B, C, D gitu, kira-kira kamu pilih yang mana? Nah, kayak seperti itu dirangsang. Agar apa? Agar otaknya selalu dilatih untuk berpikir. Ini tuh coaching itu kita tuh sudah tahu jawabannya, kita sangat expert gitu ya, tetapi kita nggak usah kesusu buru-buru untuk ngasih tahu dia, tetapi kita pelan-pelan berproses. Oke, kalau menurut saya bagusnya yang A aja deh Bu. Oke, kalau yang A, menurut kamu itu solusinya seperti apa langkah berikutnya? Nah, ya seperti itu. Ya kita harus telaten kalau di coaching. Coaching itu tidak bisa sehari dua hari, mungkin bisa beberapa hari, dan itu bisa klasikal ya, tidak hanya one by one.
Kalau konseling jelas, kalau konseling itu lebih ke perilaku. Misalkan kalau selama ini saya orangnya rame begini, tiba-tiba kok saya anteng diem. Nah, atasan nanti ini Ratna biasanya rame kok sekarang anteng ya. Ada apa di situ gitu. Berarti kita mencoba untuk konseling bagaimana leadership merangsang saya untuk bisa curcol. Karena nanti berdampak pada kinerja saya. Ketika saya terjadi pendiam, mungkin ada masalah keluarga atau masalah apapun, saya nanti itu butuh konseling. Cuma bedanya di konseling, leadership banyak mendengar. Dengerin orang curcol kan butuhnya didengerin ya. Oh iya, ya habis itu endingnya kasih 2 alternatif. Kalau kamu mau seperti ini terus, ya udah, berarti ini pilihan kamu. Kalau kamu mau menjadi Ratna yang dulu lagi, kamu harus seperti ini. Ini pilihanmu yang mana? Terserah kamu. Nah, itu CMC seperti itu, Mas. Oke, wah ini jadi tema tersendiri nih nanti. Ya itu panjang CMC panjang. Oke, ini bisa kerjasama sama Bu Sofia tadi itu ya dari Balai Diklat Industri. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Yuni Siswanti ini. Wah ini meneliti tentang kebahagiaan ini. Alhamdulillah Bu Ratna, terima kasih sharingnya tentang be happy. Kebahagiaan memang sumber dari diri kita sendiri. Alhamdulillah saya juga bisa berbahagia dalam kondisi apapun. Mindset yang negatif harus diubah menjadi positif. Sebab pikiran negatif cenderung membuat kenyataan hidup kita jadi benar-benar negatif dan sebaliknya. Nah, menurut Bu Ratna, apakah ada cara efektif untuk menyembuhkan personal dengan mindset yang selalu negatif? Bagaimana menyembuhkan orang yang selalu berpersepsi negatif, baik tentang dirinya sendiri, nggak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, maupun lingkungan. Nah, iya, ayo. Oke, tidak pede dengan dirinya sendiri. Yang paling sederhana adalah latih selalu untuk bisa tersenyum ya, Bapak Ibu. Ya. Senyum di dalam agama apapun itu adalah ibadah, sedekah, membuat di sini maknyes gitu ya di hati kita gitu ya. Itu senyum itu sudah membuat kita paling tidak seneng lah walaupun mung saiki. Ya iso akeh tergantung, bisa sedikit atau banyak tergantung Bapak Ibu. Latih untuk senyum dulu. Ya. Senyum itu tidak mudah loh ya. Coba Bapak Ibu kan seringnya senyum enggak, marah juga enggak. Dengan pasangan begitu, dengan anak begitu, dengan teman begitu, hanya kadang-kadang kita senyum. Ketika ibu-ibu lagi kepengen sesuatu, ayah itu bagus ya ayah ya, beliin dong, senyum-senyum. Bapaknya juga gitu, ketika mahnya kumat baru senyum-senyum. Saya tidak bahas karena puasa itu. Demikian juga ketika dengan anaknya juga kadang-kadang kita senyum. Dengan orang tua, dengan siapapun kita senyum itu kayaknya itu dibatasi. Selalu dengan siapapun yang kita temuin, mau kenal mau enggak, latih selalu untuk senyum. Mungkin senyum itu penting karena senyum itu adalah terapi ampuh dan bisa diteliti oleh namanya si Ekman yang berpengaruh terhadap ekspresi wajah kita. Ketika kita sudah terlatih dengan senyum tanpa kita sadari, di hati kita ini rasanya enak, plong gitu ya. Nah nanti di sini akan secara tidak kita sadari itu akan timbul rasa bersyukur tadi ketika sudah. Nah kita akan pelan-pelan untuk melatih diri untuk selalu mencoba berpikir positif. Berpikir positif tidak mudah karena kita sudah terhabit oleh kembali lagi setiap dari kecil sampai gede itu dihabitkan oleh lingkungan kita untuk berpikir negatif. Makanya kenapa orang tua zaman sekarang dilarang untuk jangan mengatakan pada anak-anak kata-kata tidak ya, ganti dengan kata-kata lain gitu. Dikurangi kata tidaknya. Itu sebenarnya melatih agar anak-anak kita nanti gedenya nggak terus berpikir negatif. Ya ini manusia. Tapi memang itu harus dilatih. Semua itu perlu dilatih ya. Tidak bisa instan. Tapi yang paling mudah mungkin senyum dulu. Ketika sudah dilatih, dari kita akan tenang ya. Dengan tenang itu sebenarnya dengan pikiran kita tenang tanpa kita sadari, kita akan timbul kita sampai ke bisa berpikir positif. Oke. Kita tidak tenang, sulit. Nah, plus di yang berpikir positif, senyum, berpikir positif. Yang ketiga, antusias. Semangat, antusias ya, semangat ya.
Jangan terus kita senyum tapi senyumnya senyum meringis. Ya, ada loh ya. Itu juga kan lucu sekali. Dia senyum tapi cuma senyum nggak tanpa ekspresi senyumnya. Aduh, kok ada ya orang ada tuh. Tapi bagaimana kita ngelatih untuk senyum itu benar-benar senyum yang ekspresif gitu. Lalu kita dibutuhkan antusias, semangat ya, semangat. Bayangin ketika kita lama tidak ketemu dengan Mas Samsul gitu kan, mesti rame. Wih, gimana kabarnya Mas Samsul kan gitu ya. Ya jelas kangen, Bu. Tidak ada ketika ketemu Mas Samsul. Halo Mas, kamu gimana kabarnya? Aku kangen ya Mas. Nah itu kan lemes gitu ya. Tetapi semangat. Itu mungkin ya agar percaya diri kita bisa muncul itu dibentuk, diproses dengan kita mencoba mengawalinya dengan latihan untuk senyum. Kalau sulit untuk senyum, dipikir aja di lubang mindset kita bahwa ini sedekah, dan saya dapat pahala. Mohon maaf, ini ada pamrihnya dulu. Senyum pahala, senyum pahala, senyum pahala. Buat kamu nanti mati, misal begitu. Ini ekstremnya begitu. Nanti lama-lama kita nggak sadar itu ya senyum sendiri gitu. Tapi nggak senyum sendiri di kamar ya, itu gila-gila. itu memang perlu dilatih. Awali dengan mungkin kita butuh pamrihnya apa gitu ya. Dengan begitu nanti akan enak. Itu mungkin Mas. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Pak Danang bisa tes senyum Pak Danang. Jangan-jangan step. Oke, mungkin Mas Samsul satu ending mungkin kalau sebelum ditutup. Tadi kan sudah ada mindset, ada empati, ada apa itu mau berubah. Yang keempat adalah kita harus mempunyai mental memberi ya. Ditutup dengan bersyukur. Pemberi ini adalah mungkin ini boleh. Ini sebagai contoh. Ini contoh ya, tidak harus saklek seperti itu contoh. Ini yang paling sulit adalah ketika yang nomor 7. Ketika dengan musuh, ketika ada musuh itu ibaratnya jangan bikin negatif. Musuh itu mungkin orang yang pernah menyakiti kita. Kita semua orang mungkin pernah disakiti oleh siapapun, tetapi mempunyai dua pemaaf. Jangan ada dendam di antara kita. Ya sudah. Apalagi balas dendam. Asal sakit apapun dia menyakiti kita atau mungkin dia udah ngulang. Gimana Bu memaafkan Om? Sudah dilakukan berulang-ulang dan ulang-ulang. Udah yang sudah kita mempunyai. Ketika kita mempunyai jiwa pemberi, insya Allah ini juga membuat kita bahagia. Oke, Pak Danang silakan. Pak Danang mic. Oke. Moodnya. Suaranya Pak Danang. Oke. Sip. Sip. Saja Pak Danang. Bu Ratna sudah kenal Pak Danang belum? Wah, saya tuh sudah kenal semua pokoknya Mas Samsul ini. Waduh, telat ini saya ini. Sama siapapun kenal ya. Oke, silakan Pak Danang. Belum ada pertanyaan. Oke. Wah ini semoga Pak Yus. Pak Yus dari tadi melirik terus ini. nanti ketemu darat ya Pak Yus. Iya, siap. Saya terkesima ini sama Bu Ratna. Nanti saya minta nomor HP-nya Bu Ratna ya Pak Samsul ya. Oh boleh. Nanti boleh. Mintanya ke Mas Samsul. Transfer dulu di rekening sini ya Pak ya. Oke. Ada tambahan Pak Yus sebelum kita tutup Pak Yus mungkin? Ya. Saya kira bagus sekali ya Bu Ratna yang disampaikan bahwa memang pada kondisi saat ini memang diperlukan motivator untuk menyemakan persepsi. Jadi kalau kita sebagai generasi tua itu pasti pengennya strong gitu, tapi ternyata setelah melihat keadaan bahwa anak-anak kita itu dia secara intelektual pintar, secara wawasan luas, tapi daya juangnya yang kurang. Jadi memang ya kebetulan saya sampaikan kemarin, saya kebetulan dosen dan praktisi saya, jadi kalau pas ngajar sebagai dosen saya ya memberikan motivasi, tapi begitu di lapangan sebagai praktisi mempunyai teman-teman atau anak buah yang daya juangnya kurang itu ya jadi
Karena itu mungkin bisa difasilitasi oleh tren memberikan sebuah sesi apa-apanya ini nggak ada. Maksudnya memberikan peluang ke Dr. Samsul lagi untuk membuat sesi lagi gitu loh. Okay. Ngomong-ngomong Mas Yus, saya sudah pernah ke Bank BPN di Jakarta untuk menjadi asesor leadership endurance test itu sampai 2 batch. Loh, Pak. Nanti sama-sama training, Pak. Nggak ketemu sama saya. Waktu itu ketemu saya langsung hire kemarin. Waktu itu di Bank BPN sana ya, itu ada 2 batch itu. Itu levelnya waktu itu masih di level GM sama manajer, mungkin kepala cabang ya, kepala cabang di seluruh Indonesia. Oke, Mas Samsul, kembali lagi. Oke, terima kasih Bu Ratna, Pak Danang, Pak Yus, dan Bapak Ibu semua. Ada 30-an peserta ini yang hadir, alhamdulillah. Terima kasih. Apa? Ada usulan. Ngomongin lagi ya. Oh, siap. Oh, silakan Bu Idayo. Ya, salam Mbak Ida. Ini usulan saya aja. Mau diterima silakan, kalau nggak masalah. Ini dari kita untuk kita semua ya. Kalau bisa dibuat buku. Dari seminar ini, dari kelas ini dibuat buku. Jadi kalau yang baru pertama kali ikut seminar ini, dia sudah tahu semua apa yang kemarin-kemarin belum dia dapatkan. Oke, terima kasih Bu Dayu. Untuk kelas kita ini, itu setiap sekarang kegiatan selesai, besok sudah ada tampil di YouTube semua lengkap Ibu Idayu. Jadi langsung kami share di story di WhatsApp grup di WhatsApp admin, itu sudah ada semua. Jadi hari ini kita diskusi luar biasa dengan Bu Ratna, besok sudah tampil di YouTube, Facebook, Instagram, semua lengkap. Berarti ini saya yang buat buku sendiri aja ya, buat saya sendiri untuk. Iya, karena untuk diterbitkan sendiri. Iya Bu, kalau untuk buku kadang distribusinya kurang efektif, ya. Jadi kita menggunakan YouTube bisa live. Ya. Kemudian di setiap YouTube sudah ada keterangan ini pembicaranya yang paling cantik ini siapa. Itu udah lengkap semua. Sampai kapan agenda ini dilaksanakan dan training apalagi yang ada sudah ada di situ semua itu. Oke, sebenarnya saya ucapkan terima kasih banget untuk Bu Ratna Sasetya Widyajati, SPSI MSI psikolog yang sudah meluangkan waktu yang luar biasa ini, dan materi yang disampaikan saya tuh sampai gatel ini, pengen terus belajar sama Bu Ratna ini. Rayuannya maut. Oke. Bentar Mas Samsul, mungkin sebelumnya saya akan juga tutup dulu. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan mungkin belum banyak. Sebenarnya saya masih pengen banyak bicara. Ini tadi saya belum lengkap ya tentang Be Happy, itu masih panjang sebenarnya. Tapi sekilas mungkin itu. Jadi slide saya sebenarnya masih banyak sekali, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perilaku atau apapun, kadang-kadang keceplos karena saya orang Jawa Timur ya, suka ceplos, saya mohon maaf ya. Semoga nggak kapok. Saya tutup juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa formulir masuk dokter UWI disampaikan ke Bu Ratna, Mas. Oh iya. Oh ini ada pesanan ini. Besar kita. Ada pesanan dari keluarga program Dr. FBE Universitas Islam Indonesia ini Bu Ratna. Khusus loh kita, ya kan? Khusus. Masuk gitu ya. Iya, khusus di forum ini menyampaikan ke Bu Ratna ada formulir yang harus diisi untuk masuk dokter. Nggak apa-apa. Nanti ketika saya kuliah saya. Oke, terima kasih. Iya ya. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon yang belum mengisi absen silakan mengisi absen dengan tulis nama lengkap plus gelar, kemudian organisasi, profesi dan email. Oke, silakan diketik karena untuk pengiriman sertifikat berdasarkan absensi ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita say hello
Kita ucapkan terima kasih bareng-bareng sama Ibu Ratna. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Bu Ratna. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.